dengan NIM 61206 2021048 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang telah didiskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai mata kuliah manajemen resiko bank syariah. Yang pertama, apa sih itu manajemen resiko? Manajemen resiko adalah serangkaian prosedur atau cara untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul akibat kegiatan usaha bank. Adapun tahapan-tahapan dalam manajemen resiko bank syariah, yang pertama identifikasi resiko, yang kedua resiko dan kuantifikasi modal, yang ketiga mengumpulkan atau pengelompokan resiko yang sama, yang keempat kontrol sebelumnya dan pemantauan resiko. Dalam manajemen resiko terdapat inovasi keuangan, penguapan pasar yang meningkat, perubahan bisnis perbankan, lingkungan peraturan, dan peningkatan kompetensi. Selanjutnya yaitu resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk resiko kredit akibat kegagalan debitur, resiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Selanjutnya resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko pada posisi rencana, pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option. Resiko pasar juga memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama resiko suku bunga, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan oleh kondisi perubahan suku bunga. Yang kedua, resiko nilai tukar, yaitu resiko pasar yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing, termasuk perubahan harga emas. Yang ketiga, resiko komoditas, yaitu jenis resiko pasar yang disebabkan oleh perubahan nilai komoditas. Yang keempat, resiko ekuitas, yaitu jenis resiko pasar yang disebabkan oleh perubahan nilai ekuitas yang mencakup seluruh posisi ekuitas pada kategori AFS. Yang selanjutnya, apa yang menyebabkan resiko pasar terjadi dan bagaimana cara menanggulangi resiko pasar? Penyebab resiko pasar terjadi karena perubahan harga pasar, seperti harga perubahan nilai dari aset itu sendiri. Resiko pasar juga disebabkan oleh perubahan kondisi atau situasi pasar di luar kendali perubahan. Cara menanggulangi resiko pasar: yang pertama, tentukan toleransi resiko perusahaan. Kedua, diversifikasi aset. Yang ketiga, lindungi nilai investasi. Yang keempat, tetap terinformasi dan jangan tergesa-gesa. Selanjutnya yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk pendanaan arus kas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Adapun instrumen yang digunakan dalam pengelolaan likuiditas, yaitu instrumen dalam pengelolaan likuiditas bank syariah adalah PUAS,
atau pasar uang antar bank syariah dengan akad wadiah, simah, atau sertifikat mudharabah antar bank syariah, dan SWBI yaitu surat wadiah Bank Indonesia juga dengan akad wadiah. Adapun faktor yang mempengaruhi likuiditas ada dua. Ada dua faktor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah, yaitu volatilitas dana simpanan nasabah dan faktor pembiayaan atau investasi yang dilakukan bank syariah atau BMI. Resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sedangkan resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Itulah yang sempat saya paparkan mengenai manajemen resiko bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.